kinda beautiful, and every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, in every loss all the bones of a miracle. For every dreamer a dream we're unstoppable, with something to believe in. Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping, Wednesday my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan media yang kelompok kami buat, yaitu tentang geometri. Kami membuat media dari aplikasi Makromedia Flash Profesional 8. Langsung saja, untuk memasuki media yang kelompok kami buat, kita harus menekan tombol sign ya. Di sini ada pilihan sign dan resign. Sign untuk masuk. Kita tekan. Setelah kita menekannya, kita akan menemukan beberapa pilihan, yaitu profil, materi, peta konsep, dan soal. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Agnes Tiasari, kemudian ada rekan saya, Tekla Lamut, yang terakhir yaitu ada F. Justina Bedi. Kami bertiga dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kanjuruhan Malang. Kita kembali ke home, kemudian langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang geometri. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian geometri. Geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan metron yang berarti pengukuran. Geometri adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pernyataan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Dalam kesempatan ini, kami membuat media geometri yang membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang yang terdapat dalam bangun ruang. Langsung saja, yang pertama di sini ada pilihan kedudukan dan ada rumus. Kita akan menekan kedudukan. Ada beberapa pilihan lagi, submateri. Yang pertama, jarak titik ke titik. Akan muncul di sini. Jarak titik ke titik adalah jarak antara dua titik dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Jadi, jarak antara titik A dan B adalah panjang garis api. Kita lihat animasinya. Kita play. Nah, di sini ada titik A, kemudian titik B, dan garis kuning ini merupakan jarak titik A dan B. Kita kembali. Kita ke submateri kedua, yaitu jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Jarak titik P dengan garis H adalah panjang garis P aksen. Kita lihat animasinya. Ini ada garis H, kemudian ada titik P. Nah, jarak antara titik P dan garis H adalah proyeksi garis yang tegak lurus dari garis H, yaitu dari titik P ke P aksen adalah jarak titik P dengan garis H maksud saya. Kemudian jarak titik ke bidang.
Untuk menentukan jarak sebuah titik pada suatu bidang, maka terlebih dahulu ditarik garis lurus yang terdekat dari titik ke bidang, sehingga memotong bidang dan garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Kita lihat. Seperti ini, ada bidang H dan juga titik P. Seperti tadi, kita harus menarik garis yang tegak lurus dari bidang H dan memproyeksinya dengan titik P. Diperoleh garis P aksen. Kemudian, dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan saling bersilang jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda. Kita lihat. Saya memiliki bangun ruang yaitu ABCD EFGH dan memiliki dua bidang yang berbeda yaitu bidang ADEH dan BCFG. Dalam kedua bidang tersebut terdapat masing-masing garis yaitu garis AH dan garis FC. Kedua garis ini saling bersilangan. Jadi, jarak antara dua garis tersebut itu adalah rusuk AB ataupun rusuk DC, EF, dan GH. Dua garis sejajar. Jika ada dua garis yang sejajar, maka jarak kedua garis dengan menarik garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Kita lihat. Di sini ada garis G dan garis H. Kedua garis ini tidak berpotongan. Bila dipanjangkan seperti ini, kedua garis ini tidak akan berpotongan. Jadi bisa disimpulkan garis G dan H adalah garis yang sejajar. Nah, jarak garis yang sejajar tersebut yaitu jarak P ke R. R ini adalah titik tengah dari R ataupun titik yang terdapat dalam garis H. Seperti yang sebelumnya, kita harus memproyeksi garis H sehingga memperoleh yang tegak lurus dari bidang tersebut. Kemudian, garis dan bidang sejajar. Jarak garis ke bidang yang sejajar. Untuk mengukur jarak garis ke bidang yang sejajar, maka terlebih dahulu kita tentukan titik sembarang pada garis, kemudian kita tarik garis lurus dari titik tersebut ke bidang, sehingga garis yang terbentuk tegak lurus terhadap bidang. Kita lihat. Ada garis G, ada bidang alfa. Nah, seperti tadi. Kalau yang tadi adalah garis yang sejajar, yang sekarang adalah garis dan bidang yang sejajar. Tentu saja sama, P aksen merupakan perpotongan diagonal bidang alfa. Titik perpotongan bidang alfa. Yang kita proyeksikan dari titik P harus tegak lurus dari keduanya. Sehingga jarak garis G ke bidang alfa adalah garis P aksen yang dihubungkan dari garis yang berwarna merah. Kemudian dua bidang yang sejajar. Jarak dua bidang yang sejajar. Untuk mengukur jarak kedua bidang itu, pilihlah sembarang titik pada salah satu bidang. Kemudian ditarik garis lurus dari titik yang telah ditentukan ke bidang lainnya, sehingga garis yang terbentuk tegak lurus terhadap kedua bidang. Di sini ada bidang alfa dan beta. Kita memilih sembarang titik, yaitu A dan B, di mana A ini merupakan perpotongan diagonal dari bidang alfa dan B adalah perpotongan diagonal sisi dari bidang beta. Kemudian titik tersebut dihubungkan tegak lurus seperti ini, sehingga bisa diperoleh jarak antara bidang beta dan alfa
adalah garis AB. Untuk kedudukan sudah selesai, kemudian kita masuk ke tombol rumus. Rumus di sini terdapat 3 rumus, yaitu sin, kostan, Pitagoras, dan diagonal. Sin alfa itu sama dengan sisi depan dibanding dengan sisi miring. Untuk cos alfa yaitu sisi samping dibanding sisi miring. Untuk tan alfa yaitu sisi depan dibanding dengan sisi samping. Dari ketiga rumus tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa sin alfa, untuk lebih mudahnya, bisa kita singkat dengan sin demi. Berikutnya untuk cos, yaitu cos sami, dan tan desa. Selanjutnya, rumus Pitagoras. Saya memiliki segitiga siku-siku ABC. Sedemikian hingga rumusnya AB kuadrat sama dengan AC kuadrat min BC kuadrat, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat min AB kuadrat, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Untuk diagonal, media kelompok kami hanya menyediakan diagonal untuk kubus saja, karena panjang rusuk kubus itu sama. Sedangkan untuk bangun ruang yang lain berbeda-beda. Rumus diagonal rusuk kubus, diagonal ruangnya panjang rusuk akar 3, sedangkan diagonal sisinya panjang rusuk akar 2. Misalnya, saya memiliki kubus yang memiliki panjang rusuk 10. Jadi, diagonal ruangnya 10 akar 3. Dan diagonal sisinya 10 akar 2. Kita kembali ke home. Kemudian, peta konsep. Seperti ini. Jarak titik garis bidang itu berisi jarak titik ke titik, jarak titik dan garis, jarak titik dan bidang. Next, jarak garis dan bidang berisi jarak 2 garis bersilangan, jarak 2 garis sejajar, jarak garis dan bidang yang sejajar, serta jarak 2 bidang yang sejajar. Kita menuju ke home. Itu tadi pilihan menu profil, materi, peta konsep. Kemudian kita melihat soal. Ada 2 pilihan, yaitu contoh soal ini dan latihan. Pertama-tama kita memasuki contoh soal. Kami memiliki balok ABCD EFGH. Pertanyaannya, jika panjang EA 5 cm, ingat EA adalah tinggi. Panjang AB 8 cm, AB adalah panjang balok. Dan BC merupakan lebar balok, yaitu 6 cm. Maka jarak titik H ke B adalah titik-titik. Jarak titik H ke B kita lihat di gambar tersebut merupakan diagonal ruang bangun balok. Kita lihat kuncinya. Untuk memperoleh jarak titik H ke B, kita lihat segitiga merah ini merupakan segitiga siku-siku. Jadi, karena panjang HD itu adalah tinggi balok yang sudah diketahui, HB yang ditanyakan, kita harus menghitung DB dulu. DB ini berasal dari segitiga siku-siku yang dibentuk dari titik ADB. AB tadi sudah diketahui 8. AD merupakan lebar. Jadi panjang DB itu 10 cm. Diperoleh dari rumus Pitagoras. Karena DB ini sudah diketahui, jadi kita akan menghitung panjangnya HB. Karena HD adalah tinggi 5 cm tadi,
DP-nya 10, diperoleh panjang HB adalah 5/5 cm. Kita kembali. Kita ke contoh soal yang kedua. Saya memiliki kubus PHRS TUVW yang memiliki rusuk kubus 6 cm. Yang ditanyakannya yaitu panjang garis PR dan garis PV. PR kita amati merupakan diagonal sisi kubus, PV merupakan diagonal ruang kubus. Yang sudah ditentukan tadi rumusnya panjang rusuk akar 2 untuk diagonal sisi. Jadi kalau panjang rusuknya 6, diagonal sisi kubus yaitu panjang PR adalah 6/2 cm. Untuk PV, diagonal ruang kubus yaitu panjangnya panjang rusuk akar 3. Kalau panjang rusuknya 6, berarti panjang diagonal rusuk kubus yaitu garis PV adalah 6/3. Untuk contoh soal yang terakhir, diamati, jika panjang FB 5 cm, AB 10 cm, dan alfa adalah sudut yang terbentuk antara ruas garis AF dan AB, tentukan cos alfa. AF yang ditandai dengan garis merah itu merupakan diagonal sisi balok, FB tinggi balok, AB panjang balok. Jadi kita menghitung cos alfa yang di sini ya, dibentuk dari AF dan AB. Jadi kita harus mengetahui panjangnya AF. Kita amati di sini terbentuk segitiga siku-siku AFB. Kita perhatikan dulu, ada segitiga siku-siku AFB ya. Jadi untuk mencari AF, itu tadi FB kuadrat ditambah AB kuadrat. Kita lihat kuncinya ya, AB kuadrat ditambah FB kuadrat. Tadi AB-nya panjangnya 10, jadi 100. FB-nya panjangnya 5, jadi 25, karena 5 kuadrat ya. Diperoleh panjang AF-nya 5/5. Untuk menentukan cos sami, tadi sisi samping 10. Kenapa sisi sampingnya? Ini cos alfa. Jadi sampingnya ini merupakan panjang AB, panjang AB-nya 10. Nah, panjang AB-nya 10 per 5/5 itu sisi miringnya yang kita hitung tadi, yaitu panjang AF 5/5. Jadi diperoleh cos alfa adalah 2/5/5. Karena contoh soal sudah selesai, kita kembali, kita memasuki latihan. Latihan soal di sini ada 5 pilihan. Kita acak, misalnya saya pilih ini. Setelah kita memilih, kita harus menginputkan nama. Misalnya namanya Sinta. Kita start. Nah, di sini ada pertanyaan. Misalnya saya menjawab ini. Kalau salah, nah di sini langsung ada hukumannya. Kita lihat untuk jawabannya ini. Nah, misalnya kalau untuk jawaban benar, misalnya Sinta lagi, mahasiswa atau murid yang bernama Sinta ini akan mengerjakan latihan soal. Kita start, misalnya ini salah ya, ada hukuman lagi. Kita kembali ya, ini Sinta atau yang lain, Ari misalnya. Start. Nah, yang rusuk PR 6/2 benar. Nah, ini kalau benar tidak ada hukuman melainkan ucapan selamat. Tetap bisa melihat jawaban setelah kita menjawabnya. Selesai, kita menuju ke home. Kalau kita akan mengakhiri medianya, kita klik tombol quit, maka kembali ke ini. Tadi kita kalau masuk, menekan tombol sign. Sekarang kita menekan tombol resign. Kalau tidak ingin keluar, nah kembali. Kalau apa Anda ingin keluar, ya, akan keluar dari media.
Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang